Mas Najib dan juga Mas Fajen luar biasa sekali. Ini kalau tadi lebih global Indonesia dan juga global, kalau sekarang kita lebih ke sedikit merapat ke NU karena beliau ini merupakan aku bilangnya apa ya, mas-mas tokoh NU gitu ya. Begitu Mas Najib waktu itu pernah viral ya, disebut oleh Pak Presiden, bukan begitu ya Mas? Benar ya kan? Aku mau tanya dulu ke Mas Najib nih. Mas, apa sih yang melatar belakangnya akhirnya Mas Najib as a pemuda NU mau berkecimpung di dunia teknologi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa malana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ini terima kasih kesempatannya. Ini saya jadi deg-degan juga ini kursi bekasnya Mas Menteri ini. Biar jadi menteri nih nanti. Iya. Tapi memang segala urusan itu yang terbaik yang tengah. Jadi alhamdulillah dapat yang kita aminin bersama ya. Ya, jadi tentang saya pribadi sebagai anak komunitas Nahdlatul Ulama, ya ndeles kalau katanya Ning Yeni tadi, kok bisa masuk ke teknologi itu sebenarnya sudah banyak sekali yang anak-anak NU yang berkecimpung di bidang teknologi. Saya ini bukan yang terbaik bahkan, mungkin kalau di ranking itu rankingnya jauh juga. Begitu emang kalau orang NU mah agak merendah gitu, jangan gitu dong Mas. Lanjut silakan. Yeah. Saya justru mau bilang, kalau mau to the point aja gitu, poin yang paling penting saya mau bawakan hari ini tuh, saya mau berargumen bahwa justru anak-anak NU lah, atau komunitas Nahdlatul Ulama inilah, yang akan menghasilkan talenta-talenta teknologi yang terbaik untuk Indonesia. Dan bukan hanya akan, tapi justru sebetulnya wajib, ini bisa jadi sebetulnya jihadnya NU. Nah kenapa? Saya bikin 5 poin tadi itu, terus ketambahan 1 dari diskusinya Ning Yeni sama Mas Nadim. Jadi mungkin saya mulai dari poinnya Mas Nadim dan yang disambung Ning Yeni tadi. Mas Nadim bilang mesti lifelong learner, ya kan? Mesti terus belajar terus, mau terus belajar. Dan mesti critical thinker kan, mau berpikir kritis. Nah itu NU banget itu, karena kita belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi. Terus kemudian kita itu kalau dawuhnya Gusmus kan kita itu baru bodoh kalau kita berhenti belajar. Nah seperti itu. Jadi itu khas banget NU karena kita selalu merasa bodoh gitu. Saking merasa bodohnya sampai nggak berani maju ke tampil gitu. Akhirnya yang sok-sok kayak saya aja yang maju ke tampil. Padahal nggak jago-jago amat, yang jago lebih banyak gitu. Nah terus critical thinking juga. Kita itu sebagai masyarakat NU terutama santri, itu sudah dibekali di pesantren itu dengan konsep ilmu alat kan. Ilmu alat yang intinya tata bahasa, majas, dan logika. Nah tata bahasa, majas, dan logika ini kan nahwu sorof, balaghah, dan mantek. Ini yang esensi mendasar sebetulnya untuk kita bisa berpikir logis, berpikir kritis. Jadi runut. Saat ini konon salah satu masalah di bangsa kita, tapi nggak cuma bangsa kita sebetulnya. Amerika Serikat juga punya masalah ini, itu functional illiteracy. Functional literacy maksudnya bisa membaca, jadi ada teks alfabet dia bisa mengutarakan suaranya apa, tapi nggak paham maksudnya. Nah karena untuk paham itu perlu apa? Perlu ngerti tata bahasa, perlu ngerti majas, jadi ketika sesuatu statement itu betul-betul soreh, jelas, literal, ataukah itu sebuah majas yang sebetulnya maknanya sebaliknya gitu. Kayak orang NU Jawa apalagi kalau bilang enggih itu bisa jadi maknanya mboten kan gitu. Nah itu justru orang NU yang bisa berpikir critical thinking seperti itu. Dilanjutkan lagi oleh Ning Yeni tadi bahwa mesti berdasarkan niatan baik, berdasarkan akhlakul karimah. Gitu. Nah ini penting karena salah satu poin yang mau saya angkat sebetulnya kenapa wajib orang-orang NU dan mungkin itu jihad karena prinsipnya berislamnya NU itu pas banget untuk menyikapi perkembangan teknologi saat ini, yaitu prinsip kita yang terutamanya adalah mencegah mudharat, darul mafasid. Itu tadi kita sudah mendengar sebagian dari mudharatnya yang disampaikan oleh Mas Menteri. Misalnya sosial media menimbulkan anxiety, menimbulkan depresi, menimbulkan iri hati, dan sebagainya. Nah ini karena teknologi dipegang tidak oleh orang-orang yang pemikirannya NU. Teknologi dipegang oleh orang-orang yang pemikirannya gimana bisa viral, gimana bisa banyak yang nonton videonya, gimana bisa engagementnya lebih gede gitu. Jadi fokus ke situ, alhasil
YouTube pun video-videonya yang dimunculkan itu yang bikin panas hati, Facebook pun seperti itu, dan alhasil kita melihat fenomena bahkan sampai menjadi pemberontakan dan destabilitas politik di beberapa negara yang ekstrimnya gitu. Nah ini karena bukan orang-orang NU yang mempunyai kaidah bahwa kita harus mencegah kemudharatan sebelum kita mengambil manfaat. Nah tapi mengambil manfaat itu juga penting karena itu juga prinsipnya NU. Jadi kalau saya bilang inovasi dan teknologi itu sebetulnya bagian dari prinsip kita yang kita itu ingin ahdu bil jadidil aslah gitu. Jadi kita itu pengen mengambil hal-hal yang baru. Inovasi teknologi disrupsi itu hal-hal yang baru kan. Tapi kita ambil yang lebih baik karena kita masih ingin mempertahankan hal-hal yang baik yang sudah ada saat ini juga. Nah itu 3 poin penting. Terus satu lagi kenapa? 2 lagi ya yang selanjutnya. Kenapa masyarakat NU itu kita kalau istilahnya Elon Musk itu ya, first principles thinking gitu, first principles thinking. Salah satu yang membedakan berislamnya NU dengan yang lain gitu, yang minhum, itu kan kita tidak literal. Kita menggunakan kaidah-kaidah usul. Kita berpikirnya menggunakan prinsip. Jadi apa saja prinsipnya? Nah, prinsip-prinsip yang sangat mendasar yang tidak bisa ditolak. Terus kemudian dari prinsip-prinsip itu kita uraikan istimbatnya gimana, terus kita bahasul masail seperti apa kesimpulannya. Nah, cara berpikirnya teknologi itu juga begitu. Ketika kita mau memecahkan masalah, kita mulai dari prinsip-prinsip mendasarnya apa. Terus kita bangun kemudian kerangka berpikirnya, logika, terus sebagiannya bisa diimplementasikan secara otomatis melalui kode-kode pemrograman, sebagian yang lainnya mungkin secara manual dalam kalau istilah anak-anak IT itu bisnis proses gitu. Atau operational task gitu ya, yang manual gitu. Nah, tapi esensinya adalah cara berpikir yang bertahap itu, yang first principle thinking. Terus terakhir, ini juga nggak kalah penting, di dunia teknologi kenapa negara seperti Amerika bisa sangat sukses, kenapa Silicon Valley sangat terkenal, dan bahkan Singapura sendiri tadi disebutkan sebagai salah satu contoh, kenapa bisa sangat berhasil dalam konteks teknologi dan riset atau high tech, karena diversity, karena itu adalah melting pot, itu adalah isinya kemajemukan berbagai macam talenta dari seluruh dunia ngumpul di situ. Bisa berkolaborasi, bisa berkoordinasi, bisa kerjasama, menciptakan hal yang baru bersama-sama. Meskipun berbeda-beda, berbeda suku bangsa, bahasa, agama, cara berpikir, sangat majemuk. Nah, siapa yang bisa berinteraksi dalam kehidupan masyarakat dunia saat ini yang sangat majemuk? Ya tentu komunitas NU itu yang lebih baik. Baik, luar biasa sekali. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Najib ya. Nah selanjutnya saya akan menuju ke Ketua PIC NU Tech pada kesempatan kali ini. Apa kabar Mas? Baik. Masih semangat kan ya? Semangat dong. Oke, sebenarnya bagaimana talenta digital yang sudah ada ini mampu untuk bersaing dan memberikan inovasi. Di NU sendiri kita nih dituntut untuk berpikir kreatif, di pondok pesantren apalagi, bukan begitu? Ya kan? Nah kita dituntut untuk dengan segala keberagamannya kita dituntut untuk berpikir inovatif, seperti itu bagaimana Mas? Ya jadi pertama tadi nyambung yang disampaikan oleh Mas Najib begitu ya. Saya mulai dari fakta dulu nih, bahwa kalau kita melihat ekonomi digital Indonesia, itu di tahun 2020 itu ada di angka sekitar 600 triliun rupiah. Nah ini angka yang sangat besar. Tetapi ternyata di tahun 2030 angka ini akan tumbuh dari 600 triliun ke 4.500 triliun. Jadi ada 8 kali lipat pertumbuhan hanya dalam 10 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana peran kita? Apakah kita akan berperan sebagai konsumen saja? Apakah kita akan berperan sebagai penonton saja? Atau akankah kita berperan sebagai pelaku aktif di sini? Sebagai apakah itu yang mengembangkan platformnya, apakah itu yang mengembangkan konten-kontennya, apakah itu sebagai yang katakanlah kalau misalkan e-commerce itu yang jualannya begitu ya, atau konsumennya saja. Nah ini nyambung dengan yang tadi, kenapa? Karena kalau kita bicara soal talenta sebagai contoh begitu ya, kalau misalkan ditanya begitu ya, hampir semua perusahaan-perusahaan teknologi startup yang saya tanya dari mulai yang besar-besar, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, sampai dengan yang kecil-kecil yang baru merintis, itu
apa sih tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh startup ini? Hampir semua menjawab permasalahan soal talenta. Kenapa saya bilang susah nyari orang, susah nyari engineer, susah nyari programmer, susah nyari data scientist. Saya bilang loh bukannya Indonesia ini negara besar begitu kan. Ya memang banyak tapi susah nyari programmer yang bagus seperti itu. Nah ini adalah tantangan bagi kita semua termasuk NU begitu ya. Kenapa? Karena lagi-lagi jumlah yang besar ini ternyata belum melahirkan jumlah programmer yang banyak juga. Ada programmer-programmer yang bagus tetapi jumlahnya tidak banyak. Sehingga kalau misalkan teman-teman lihat banyak atau beberapa di antara perusahaan-perusahaan teknologi tadi kemudian hire orang-orang di India, di Vietnam, di Amerika, di Australia dan beberapa negara lain. Nah ini tentu saja menurut saya agak disayangkan karena ya kasarnya kalau misalkan ada orang di Indonesia yang bisa di-hire ya harapannya bisa di-hire orang Indonesia dulu seperti itu begitu kan. Nah ini menjadi PR atau evaluasi kita bersama. Tetapi saya yakin dengan salah satunya program seperti ini, dengan inisiatif-inisiatif yang digadangkan oleh NU dan juga kerjasama dengan kampus-kampus dan pihak-pihak lainnya, saya pikir tantangan ini ke depan sama-sama bisa kita galakan. Kenapa? Karena tadi spirit-spirit yang sudah disampaikan oleh Mas Najib juga, spirit komunal dan lain sebagainya, kalau ditanya sebenarnya seperti apa sih search atau learning platform atau learning way kita dalam menghadapi perusahaan atau era teknologi ini, selain tadi kita belajar melalui guru segala macam, ternyata banyak programmer, banyak data science itu belajar dari mana? Selain dari YouTube dan lain sebagainya, belajar dari sesama programmer. Jadi ini menjadi salah satu yang juga bisa dijalankan oleh sesama kita di sini begitu ya. Karena kita di sini saya yakin banyak sharing-sharing soal ilmu agama dan lain sebagainya. Maka harapannya ke depan juga banyak sharing-sharing soal ilmu teknologi juga. Bagaimana diimplementasikan soal, oh saya habis bikin startup A, saya habis bikin aplikasi ini, saya habis bikin platform atau produk di bidang ini, itu kemudian ditularkan kepada masyarakat atau teman-teman lainnya sehingga pelan-pelan itu skill di masyarakat, di mahasiswa, di pelajar, di santri itu pelan-pelan semakin meningkat. Nah ini yang pertama, yang kedua yang pengen saya tekankan adalah tadi nyambung dengan yang disampaikan oleh Pak Gita bahwa yang namanya digital ke depan ini sangat cepat sekali perkembangannya. Jadi yang disebut oleh Mas Menteri sebagai learning atau growth mindset di mana belajar sepanjang hayat itu tidak hanya menjadi kebutuhan atau keinginan tetapi menjadi sesuatu yang memang harus kita miliki. Kenapa? Karena bisa jadi kalau misalkan saya ditanya sekarang skill set saya apa? Oh saya jago programmer di katakanlah bahasa pemrograman apa sekarang Python misalkan seperti itu. 10 tahun lagi bisa jadi bahasa pemrograman ini sudah nggak ada lagi. Jadi contoh saja kalau misalkan sekarang begitu ya, handphone kita apa? Mungkin semuanya kebanyakan basisnya Android begitu ya. 10 tahun lalu basisnya apa? BlackBerry. 15 tahun lalu basisnya apa? Nokia. Kalau misalkan 15 tahun lalu saya bilang saya Nokia programmer, mungkin saya masih dapat kerjaan pada saat itu. Tapi kalau saya nggak belajar sama sekali, saya belajar Nokia programmer saja, sekarang saya nggak lagi dapat kerjaan. Karena saya nggak lagi kemudian upgrade skill saya. Jadi teman-teman dalam teknologi, upgrade diri itu menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena kalau kita nggak upgrade diri, maka kita tidak akan lagi menjadi relevan. So we have to stay relevant untuk mengikuti perkembangan teknologi. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan kembali lagi karena pertanyaannya tadi perkembangan teknologi, maka saya akan kembali menyambung kepada Mas Fajrin lagi. Kemudian bagaimana cara kita menyelaraskan skill digital? Nah, bagi teman-teman talenta muda nih agar sesuai dengan tren seperti itu. Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, sebenarnya yang pertama kata kuncinya adalah kita mesti memiliki jiwa growth mindset atau open mind tadi. Dalam arti seperti apa? Gampangnya kita mesti memiliki sifat untuk bahwa kita ini tidak expert begitu ya. Kita ini yes sekarang punya some skill, tetapi 1-2 tahun lagi belum tentu skill kita ini masih terus relevan. Sehingga kita harus terus-menerus belajar sesuatu hal yang baru. Kebetulan saya di Telkom, saya sebagai direktur juga harus memberikan contoh begitu kan. Saya pengen tim saya juga jangan sampai 2-3 tahun lagi
tim di Telkom ini nggak lagi relevan begitu kan. Telkom juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi itu artinya apa? Saya nggak bisa bilang ke tim saya, tim kamu harus belajar terus dong dengan skill yang baru. Sekarang ada istilah apa? Metaverse, blockchain, apalagi NFT, Web3, dan lain sebagainya. Kalian harus belajar dong. Ya saya harus memberi contoh dong. Sehingga mau nggak mau, saya juga kadang-kadang akhirnya weekend belajar hal baru juga gitu. Saya kadang-kadang ikut course di Coursera atau Udemy atau apa gitu kan. Belajar hal yang baru dan itu sesuatu yang mau nggak mau ya saya harus lakukan begitu kan. Saya belajar lagi blockchain ini kadang-kadang teknologinya seperti ini. Kadang-kadang saya ya ada yang nggak ngerti, ada yang nggak ngerti juga. Tapi lagi-lagi kemudian saya tanya ke orang gitu kan. Ini maksudnya apa sih? Kenapa blockchain seperti ini? Kenapa tiba-tiba ada metaverse, tiba-tiba ada NFT lah, seperti apa gitu-gitu kan. Tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita kemudian jadinya tahu juga, oh ternyata barangkali kita kurang expert di bidang ini, kita bisa tanya orang. Sebaliknya ada hal yang barangkali kita expert, kita gantian bisa ngajarin orang. Nah di situ kemudian kita bisa tahu dan mengembangkan capability diri dan organisasi atau institusi, kampus dan lain sebagainya di tempat kita bernaung. Termasuk tentu saja NU dan badan-badan di dalamnya. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Jangan lupa setelah ini saya akan membuka sesi pertanyaan. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang mau bertanya boleh langsung nanti disampaikan di sesi tanya jawab. Kembali ke Mas Ainun. Mas Ainun tuh tawadu banget ya. Oke, sebagai santri, kita memang bertawadu gitu di pesantren ya kan. Jadi memang agak kepercayaan dirinya ini perlu didorong. Seperti itu. Nah Mas Ainun sendiri sudah sebagai pemuda NU begitu yang sudah melalang buana sampai ke Singapura. Artinya kan kepercayaan dirinya terkait dengan teknologi ini udah diambang rata-rata. Nah boleh dong berikan tips kepada rekan-rekan sekalian yang baru mau memulai sehingga kepercayaan dirinya tuh bisa bangkit dan bisa menandingi Mas Ainun bahkan. Amin, amin. Ya, saya mau ini bilang juga, sharing juga bahwa kayaknya ini masalah bukan hanya di kalangan demografi atau kalangan Nahdliyin, tapi sebenarnya secara umum anak-anak Indonesia, talenta Indonesia. Jadi saya tuh sering ngobrol sama teman-teman Indonesia diaspora yang di Singapura juga atau di negara lain gitu. Kenapa sih kok kita jarang nemu talenta Indonesia yang di level internasional gitu. Kayak saya tuh sering prihatin, saya nginterview anak India itu banyak. Yang menurut saya ini anak-anak Indonesia juga yang pinter kayak gini juga banyak banget gitu. Tapi kok saya lebih sering ketemu orang India gitu yang saya interview ketimbang anak Indonesia. Nah, salah satu yang membedakan banget yaitu poinnya PD, percaya diri. Teman-teman kalau mungkin YouTube kan banyak ya yang content creator yang dari India terus sharing tentang pengetahuan teknologi juga gitu. Itu kan bisa ngelihat itu pede banget. Mereka tuh pembawaannya sangat pede dan kebanyakan dari talenta-talenta India itu memang seperti itu. Nah, sementara anak-anak Indonesia itu tawaduknya didahulukan. Jadi kita itu guyonan di antara diaspora Indonesia itu. Kalau kita ketemu orang India, kita kira dia di sini, sebetulnya dia di sini. Tapi kalau kita ketemu orang Indonesia, kita kira dia di bawah, tapi sebetulnya level kemampuannya itu di atas. Itu sering seperti itu. Bisa dibilang mungkin sebuah stereotype juga sebetulnya. Nah, so itu problem entah kultural, entah ya saking tawaduknya bangsa Indonesia, enggak cuma NU ya, tapi mungkin NU lebih lagi karena memang sebuah identitas gitu. So mungkin perlu agak dilepas urat malunya kayak saya gini kan, saya sebetulnya enggak se-capable itu, tapi ya pede aja lah. Enggak apa-apa di forum ini, kursi bekasnya Mas Menteri juga enggak apa-apa wis gitu. Nah, pede aja. Salah satu tips sederhana untuk bisa pede dalam konteks teknologi dan talenta internasional itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman pengen masuk ke bidang teknologi, yang dipelajari pertama itu justru bukan bahasa Python, bahasa JavaScript, bahasa C++ gitu. Tapi bahasa Inggris. Itu yang dulu pertama perlu dipelajari. Dan saya juga nemu seorang programmer handal dari Hungaria. Dia nulis blog post. Dia itu selalu rutin
menerjemahkan atau menulis konten-konten tentang teknologi, bagaimana belajar teknologi dalam bahasa Hungaria. Tapi dia juga menuliskan hal yang sama dalam bahasa Inggris dan dia dapati bahwa engagementnya itu jauh lebih besar yang bahasa Inggris dan anak-anak Hungaria pun yang belajar itu lebih cepat yang bahasa Inggris. Jadi dia sampai pada kesimpulan bahwa mendingan anak-anak Hungaria disuruh belajar bahasa Inggris dulu ketimbang para tech talents Hungaria menerjemahkan konten dari bahasa Inggris ke bahasa Hungaria gitu. Jadi saya juga mengikuti kesimpulan yang sama ini. Jadi teman-teman ini belajar dulu ilmu alatnya. Jadi kalau mau belajar ilmu agama, kan nggak bisa belajar terjemahan ya. Nggak boleh nanti diseneni sama Ning Yeni nanti belajar fatwa agama kok pakai terjemahan ya kan. Harus bisa baca kitab gundul kan, Arab gundul gitu. Nah sama, kalau mau teknologi, ilmu alatnya juga sama juga, bahasa juga, namanya bahasa Inggris. Jadi itu nomor 1 paling penting. Kalau teman-teman liburan, pergilah ke kampung Inggris, di sini mana yang terdekat Singosari ya? Di Kediri. Kediri, Pare juga ada, ambil aja itu. Atau belajar Inggris dari YouTube, nanti mungkin logatnya jadi kayak, bahasa Inggrisnya jadi kayak India, karena konten yang di YouTube banyak orang India, nggak apa-apa, it's okay gitu. Anak saya juga dikira aksennya India, gara-gara seperti itu. Nah, bahasa Inggris dulu, itu ilmu alatnya untuk teknologi. Kalau sudah bisa berbahasa Inggris, nah tinggal pede aja komunikasi. Mungkin kalau misalnya komunikasi langsung berbicara, langsung mungkin belum berani, ya mulai dari chatting dulu aja. Kan banyak forum, Stack Overflow atau apa, mulailah berkontribusi di situ dalam bahasa Inggris, tanya jawab, mungkin awal-awal lebih banyak bertanya, nanti kemudian setelah banyak ilmunya mulai juga menjawab seperti itu. Terus dilanjutkan dengan speaking. Ya, gitu. Mungkin ada tambahan Mas Fajri? Saya pikir sama ya, jadi salah satu yang saya pikir sangat membantu begitu ya dalam keberjalanan saya selama 10-12 tahun. Jadi sebagai informasi teman-teman, sebelum saya di Telkom saya sempat mengembangkan startup juga gitu ya. Bukalapak dari awal berdiri tahun 2010 sampai tahun 2020. Salah satu yang kemudian membuat Bukalapak menjadi besar itu ya bagaimana berinteraksi dengan investor begitu. Dan tadi ketika kita berinteraksi dengan investor, salah satu yang bisa membantu ya kemampuan bahasa Inggris. Karena apa? Karena kebanyakan investor itu ya berasal dari luar Indonesia begitu kan. Baru belakangan saja mulai muncul beberapa investor dari Indonesia. Dan itu pun beberapa timnya dari luar Indonesia begitu ya. Sehingga mau nggak mau ketika kita berinteraksi dengan investor, di sini barangkali teman-teman juga ada yang sudah mulai mengembangkan produk atau bahkan sudah sedang mengembangkan produk untuk kemudian menjadi startupnya begitu ya. Maka berinteraksi dengan investor itu mau nggak mau akan membutuhkan kemampuan bahasa Inggris. Dan saya rasa ketika saya memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup lumayan lah ya ketika lulus dari kampus, dari ITB pada saat itu, saya kemudian bisa menjelaskan startup saya dengan baik kepada calon investor dan alhamdulillahnya kemudian mendapatkan beberapa funding dari investor dan itu membantu begitu. Bagaimana kita bisa menjelaskan apa itu perusahaan saya pada saat itu Bukalapak, bagaimana kemudian strategi saya dan lain sebagainya itu semua kan dalam bahasa Inggris. Nah jadi bayangkan ketika sebenarnya barangkali startup kita bagus begitu kan, tapi karena kita kemudian sulit menjelaskannya dalam bahasa Inggris kepada calon investor, ya investor akhirnya ini orang yakin gak sih gitu kan, ini produknya benar gak sih gitu kan, bingung juga gitu kan. Kadang-kadang kan investor membutuhkan keyakinan itu kan bahwa wah ini orang serius nih gitu kan dalam menjalankan hal itu. Jadi bahasa Inggris dan barangkali ya tadi disampaikan oleh Mas Najib gitu ya, kemampuan untuk public speaking, presentation, communication skill gitu ya, negotiation dan lain sebagainya, itu juga sesuatu yang menurut saya perlu diasah juga. Oke, nah kabar baiknya memang di pesantren-pesantren ini sekarang udah kita memiliki ekstrakurikuler bahasa Inggris. Jadi saya pribadi sendiri mengajar di salah satu pesantren di Bekasi begitu, kita memang dipaksa untuk, bukan dipaksa bahasanya, karena memang santri harus go global, jadi memang anak-anaknya dipaksa untuk bisa berbahasa Inggris seperti itu ya.
Dan apalagi teman-teman di sini mau involve langsung dengan teknologi, itu adalah gate-nya. Ibarat kalau kita mau keluar negeri kita harus punya paspor, kalau kita mau andal gitu di dalam dunia teknologi kita juga harus punya kuncinya. Salah satunya adalah berbahasa Inggris. Alright, selanjutnya ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti akan interaktif dengan para digital talent. Adakah indikator tersendiri bahwa talent digital atau anak muda muslim begitu sudah bisa memberi impact sebagai tech generation di Indonesia? Silahkan, saya pergi ke Mas Najib dulu. Iya, I think itu yang tadi disampaikan oleh Mas Najib di awal dan juga Mbak Yeni tadi begitu ya, barangkali bahwa kedepannya ya impact-nya atau parameternya salah satunya adalah produk-produk yang dihasilkan itu dapat mendukung atau memperlihatkan parameter yang sesuai dengan nilai Islami tadi begitu ya. Jadi tidak hanya katakanlah kalau sekarang yang kita lihat beberapa media sosial ya sangat mendewakan like, banyak mendewakan apa namanya follower begitu ya. Tapi contohkanlah katakanlah beberapa startup yang saya 1-2 terlibat gitu ya. Yang didewakan adalah atau yang katakanlah disebarkan atau yang dianggap baik adalah jumlah donasi misalkan seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh-contoh bagaimana sebenarnya nilai positif dengan nilai teknologi itu bisa menjadi bertambingan. Nah ini tentunya salah satu contoh, barangkali ada contoh-contoh lainnya terkait dengan hal ini yang kemudian dapat menjadi salah satu contoh bagi teman-teman semua untuk yang tadi disampaikan oleh Mas Nadib menjadi calon-calon unicorn di masa yang akan datang. Oke, Mas Najib ada tambahan? Ya, jadi sebetulnya mengulang lagi yang disampaikan nih Yeni tadi bahwa itu harus dimulai dengan niatan baik, dimulai dengan akhlakul karimah. Karena semua ini kan cuman alat aja. Iya. Kita bakal tinggalin juga anyway gitu. Kalau kebetulan minatnya, passionnya di bidang teknologi, terus kita ingin berjihad memberikan maslahat atau mencegah keburukan menggunakan alat teknologi, nah itu mulailah dengan niatan yang baik dan jadikanlah produk-produk itu bermanfaat dan bukannya malah menambah mudarat. Oke, tepuk tangan dong untuk kedua narasumber kita pada kesempatan kali ini. Saya akan membuka sesi Q&A, silahkan bagi yang ingin bertanya. Banyak, luar biasa nih antusiasnya. Boleh sebelah sana satu, sebelah sini satu. Saya pilih perempuan satu, laki-laki satu. Jadi kita adil. Oke, yang berbaju merah boleh silakan berdiri. Sebutkan nama dan pertanyaannya. Baju merah ya, yang tadi tunjuk tangan seperti ini. Boleh sekali lagi tunjuk tangan? Oke, boleh silakan berdiri. Dibantu untuk panitia untuk memberikan mikrofonnya. Nah, ayo percaya diri dong, kamu kok udah tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Arif Korobin. Pertanyaannya adalah bagaimana apa tanggapan Masnya mengenai satu AI atau tools yang cenderung berdampak atau menghentikan satu profesi. Karena apa ya? Kalau kita memakai AI atau suatu pengusaha memakai AI atau tools itu lebih murah kadang. Kalau ketimbang merekrut suatu karyawan gitu. Oke, kita ke penanya selanjutnya silahkan. Karena laki-laki sudah, sekarang saya butuh perempuan. Silahkan, saya harus adil sebagai moderator. Oke, yang kerudung merah boleh? Silahkan Mbak. Ya, jadi pertanyaan saya perlu kita ketahui bahwasanya sekarang kita sebagai anak muda itu sangat umum mengenali istilah FOMO, Fear of Missing Out. Nah, gimana sih caranya mengatasi FOMO ini? Sedangkan sekarang kita di tren masa kini anak muda itu berkarir di bidang digital itu gimana ya? Jadi tren gitu. Nah, gimana sih caranya mengatasi FOMO ini agar ketika kita berkarir menjadi digital ini tidak setengah-setengah saja, tapi bisa maksimal seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh dibantu dijawab? Oke, nanti mungkin Mas Najib bisa menambahkan. Yang pertama tadi terkait dengan
bagaimana pengusaha yang menggunakan AI begitu ya. Karena memang benar AI ini atau automation itu tadi disampaikan oleh Pak Gita juga gitu ya. Memang bisa berdampak mengurangi pekerjaan. Ya, gampang saja sebagai contoh di Amerika dan beberapa negara maju gitu ya. Ada beberapa toko yang kasirnya itu nggak ada orangnya gitu, digantikan oleh mesin begitu kan. Di Singapura mungkin ada juga, saya nggak tahu. Nah, studi dari McKinsey, saya lupa angka persisnya, tapi kira-kira seperti ini teman-teman semua. Itu dalam 10 sampai 20 tahun ke depan, 10 tahun kalau saya nggak salah, itu ada sekitar 20 juta lapangan pekerjaan yang hilang gara-gara AI ini. Ya, jadi the threat is real. Tadi disampaikan juga oleh Mas Nadiem atau Pak Gita tadi ya, ada yang menyampaikan hal itu. Tetapi yang menarik adalah gara-gara AI juga potensinya akan ada pekerjaan baru yang muncul kira-kira 25 sampai 30 juta. Analoginya seperti ini, teman-teman. 100 tahun lalu ya ketika NU muncul gitu ya, sekitar itu. Bayangkan ketika belum ada mobil. Pada saat itu ada profesi namanya kurir delman. Right? Kemudian ada mobil. Pada saat ada mobil, kurir delman demo. Wah, nanti pekerjaan saya gimana nih gitu kan. Setelah ada mobil, maka lapangan pekerjaan kurir delman berkurang. Benar kan? Yang tadinya sekian, pokoknya jumlah kurir delman berkurang. Tapi ada lapangan pekerjaan yang bertambah. Yaitu apa? Supir mobil, supir taksi. Right? Nah, kita ada di persimpangan ini. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang berkurang atau hilang gara-gara AI. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang muncul gara-gara AI juga. Pekerjaan apa saja? Nah, itu ada listnya banyak. Silahkan teman-teman nanti bisa lihat. Bahkan ada pekerjaan-pekerjaan yang kita sendiri belum kebayang seperti apa. Karena mobilnya kayak apa kita belum kebayang. Seperti tadi, delman, kurir delman belum kebayang. Nanti mobil kayak apa ya? Belum tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Balik lagi ke yang tadi. Growth mindset terus belajar. Seorang pengusaha wajar tadi. Dia pasti mencari cara yang paling efisien begitu kan. Meskipun kalau saya menjadi pengusaha yang bijak, saya pasti akan dalam proses transisinya mengencourage atau menyediakan fasilitas bagi si karyawan untuk training dong karyawan tadi gitu ya. Supaya apa? Supaya improve skillnya agar karyawan yang terdampak pekerjaannya gara-gara AI bisa dialih fungsikan ke lapangan pekerjaan yang justru bisa meningkat gara-gara AI tadi. Mungkin jawaban saya seperti itu. Oke, selanjutnya Ya, atasi saya FOMO. sama nggak ngelanjutin juga poin oke, AI pertama. tadi, tapi juga sama dengan FOMO karena jawabannya sama. Dan karena kita orang NU sebetulnya. Jadi balik ke tauhid, balik ke tawakal sebetulnya. Kalau poinnya Mas Fajrin tadi soal AI automation itu tadi, pekerjaan hilang betul tapi patah tumbuh silih berganti. Akan muncul lagi pekerjaan yang lain. Nah, yang Masnya tadi tanyakan kan apa pendapatnya mengenai kalau AI terus bisa menghilangkan beberapa lebih murah ketimbang kalau membayar orang mengerjakan itu. Nah, itu kalau menurut saya itu hukum alam. Itu hukum alam seperti hukum ekonomi ya. Kalau ada barang yang murah kenapa ngambil yang mahal kan seperti itu kan. Jadi itu adalah hukum alam. Tugas kita itu bukan untuk marah atau kecewa atau bersedih adanya hukum alam itu, tapi gimana kita bisa merespon. Misalnya gini, kenapa kok banjir? Ya karena airnya turunnya banyak terus jatuh menggenang gitu. Ya kita nggak bisa memprotes air kenapa kamu kok turun gitu. Air memang hukum alamnya begitu. Maka solusinya apa? Drainase diperbaiki. Hal yang sama, AI membuat beberapa hal menjadi murah yang tadinya manusia mempunyai pekerjaan dan dibayar untuk itu. Itu hukum alam, hukum ekonomi. Jadi pasti akan dipakai, pasti akan tergantikan. Solusinya apa? Ya kita cari alternatif yang lain yang manusia tidak tergantikan oleh AI. Nah itu ada dua, saya setuju dengan pandangannya Kai Fu Lee
Dia nulis buku bagus banget, AI Superpower. Itu bisa dibaca, itu bagus banget. Ada 2 dimensi penting yang tidak akan bisa dihapuskan atau digantikan oleh AI. Yang pertama itu creativity, kreativitas, strategi ya, cara berpikir yang kreatif. Menciptakan sesuatu yang baru gitu. Karena AI sebetulnya tidak bisa menciptakan sesuatu yang baru. Kayak misalnya chat GPT tadi yang disebutin Mas Menteri. Kalau mau tertarik bisa coba chat.openai.com. Chat.openai.com. Login sign up aja pakai Google Gmail, terus kemudian coba chatting di situ. Saya sempat nyoba juga itu. Jadi itu chat yang seolah-olah Anda ngomong dengan orang yang sangat berpengetahuan banyak gitu. Makanya bisa minta tolong tuliskan pidato kemerdekaan gitu di hari kemerdekaan, atau tolong tuliskan pidato sambutan, atau tolong kerjakan soal ini, dikasih soal dia bisa ngerjakan. Tolong tulis kisi-kisi skripsi di bidang blockchain gitu, dia akan kasih poin itu. Bahkan saya sempat iseng bikinlah khutbah Jumat, dibikin itu sama AI, beneran itu. Saya posting di Twitter. Terus saya tanya lagi, bikin khutbah Jumat dalam bahasa Arab, beneran ditulis dalam bahasa Arab gitu. Nah, tapi dia mentok, saya tanya AI-nya, jenengan nopo saged basa Jawa? Nah, AI-nya jawab, iya kan chatting biasa kan, AI-nya jawab dalam bahasa Indonesia jawabnya. Saya tidak bisa berbahasa Jawa, tapi saya bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wah itu keren itu. Coba deh, chat.openai.com, itu yang dibilang Mas Menteri tadi. Nah, yang seperti ini kan seolah-olah akan mengambil alih banyak pekerjaan, tapi enggak juga, itu bisa menjadi sesuatu yang kreatif. Sudah ada beberapa startup yang menggunakan itu. Apa yang dia lakukan? Dia bikin layanan, bikin copywriting untuk iklan produk kamu gitu. Jadi deskripsikan aja produknya, terus dia connect ke chat AI ini, terus nanti dibikinin, jebret. Nah, itu kan jadi sebuah opportunity, sebuah pekerjaan juga. Nah, balik terus ditambahkan ke FOMO tadi ya, sama jawabannya sebetulnya. Jadi pekerjaan digantikan oleh AI atau FOMO, takut kehilangan, takut miss out, takut nggak dapat info yang terbaru atau takut tidak ikut tren, itu sebetulnya kan ketakutan-ketakutan yang harusnya nggak NU ya. Kalau orang NU kan nggak takut sama sekali gitu. Kita kan tawakal banget gitu ya. Bahkan schedule jadwal pun nggak ada. Pokoknya mengalir aja. Nanti kalau sama Gusti Allah disuruh belok kanan, kita belok kanan. Kayak saya kemarin di Jogja udah mau pulang, tiba-tiba dipaksa untuk ke Pangandaran. Saya pergi ke Pangandaran, manut aja. Terus tahu-tahu sudah di Malang hari ini, ya manut mawon. Nah itu kan NU. Jadi harusnya nggak takut FOMO. Semuanya kembali ke tawakal kita sendiri.